Lalu tepatkah di tengah bencana Sumatera dan sorotan soal kayu gelondongan, Menteri Kehutanan diminta harus mundur? Kita bahas bersama anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS Rahmat Saleh dan ada juga Ketua DPP PSI Valdo Maldini dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahmat, kemarin di rapat dengan Menteri Kehutanan, apa yang terjadi? Apa yang membuat dan disimpulkan oleh Komisi 4 sampai membuat desakan seorang Menteri Kehutanan harus mundur? Iya, Mbak Desi. Kemarin kan kita rapat mendengarkan agenda tunggal terkait dengan bagaimana penanganan terkait dengan bencana banjir yang melanda 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, sama Sumatera Barat. Kita berharap dari Pak Menteri kemarin itu mengeluarkan statement apa kebijakan-kebijakan kita untuk tindak lanjut pasca bencana ini ya, terutama yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan Satgas PKH itu. Nah, Mbak Desi dan seluruh pemirsa, kita sampaikan bahwa kita ingin fokus membahas langkah gitu ya. Itu belum 2 hari dan belum lagi kering itu akhir banjir, itu kayu gelondongan yang besar-besar itu lewat di depan mata kepala orang yang sedang dilanda musibah. Kemudian para pembalak hutan yang notabene-nya itu diberikan hak deforestasi, perusahaan-perusahaan sawit gitu ya, itu kan sudah di depan mata. Satgas PKH itu sudah menyita itu ratusan ribu hektar, baik di Padang Lawas ada 47.000, kemudian di Agam ada sekitar 3.040 hektar. Itu kan mereka itu selama ini sudah mengambil manfaat di atas hutan yang di luar HGU mereka, sehingga ketika banjir seperti ini seolah-olah rakyat itu yang menderita, pemerintah dikasih beban, sementara orang yang menikmati selama ini yang menggunakan kawasan hutan sebagai ajang untuk mengeruk uang itu tidak ada perannya untuk pemulihan banjir ini gitu. Oke, artinya juga tidak melihat ada ketegasan dari Menhub, makanya diminta mundur ya? Iya, faktanya kan kayu gelondongan yang segar itu masih lewat truk pengangkutnya, itu di depan orang yang sedang ditimpa bencana. Ini berarti Pak Menhub kita anggap tidak bisa melakukan apa-apa di tengah bencana, terutama pasca bencana yang terkait dengan wewenangnya gitu. Nah, oke, Maka kalau kita gitu, kemarin sebenarnya meminta itu. oke, Tapi, dinilai tidak kompeten sama Menhub Komisi 4. berikan data penurunan ini, penurunan itu. Oke, kita tanya ke Mas Faldo. Mas Faldo dinilai tidak kompeten sama mitranya di DPR. PSI menanggapinya gimana? Tapi ditahan dulu, kita jawab, kita bahas lagi di Kompas Petang usai jeda. Kompas Petang kembali, masih bersama saya Sini Permadi. Kita juga lanjutkan dialognya. Mas Faldo, tadi Komisi 4 bilang rekan Anda di PSI yang menduduki jabatan Menteri Kehutanan tidak kompeten, tidak paham soal kehutanan, tidak bisa menjawab soal dari mana gelondongan kayu itu ikut terbawa ketika banjir. Tanggapan PSI gimana? Iya, Mbak Cindy. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan duka yang mendalam ya Mbak untuk seluruh korban di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Mari hari ini kita fokus sama-sama memastikan kehadiran negara dan memperbaiki keadaan, karena saatnya kita butuh kepala dingin bukan kepala panas. Itu yang pertama. Yang kedua, soal desakan mundur saya kira itu wajar dalam demokrasi kita. Tapi sekali lagi Mbak Cindy, putusan mundur adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo, bukan keputusan opini publik harian. DPR wajar mengkritisi pemerintah, bahkan bagus. Justru aneh kalau DPR tidak mengkritisi kinerja pemerintah. Tapi kalau dibilang tidak kompeten? Dijawab Mbak kemarin semuanya. Kemarin disampaikan, saya pun menonton sidang tersebut bahwa Pak Menteri di DPR hadir memaparkan data, langkah-langkah konkret ke depan, dan mengakui bahkan untuk bertanggung jawab secara gentle. Ini kan kami kira menunjukkan kualitas kepemimpinan yang terbuka dan jujur. Ada data yang dipaparkan terkait daerah aliran sungai. Ada temuan untuk 12 pelanggaran yang sedang ditegakkan hukumnya. Belum lagi pencabutan 20 PBPH sebesar 750.000 hektar. Arahan Pak Presiden kan 2. Pertama jaga hutan, kedua harus berani. Kami kira Pak Menteri kemarin menyampaikan semuanya di depan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Namun
kritis dari anggota DPR tentu akan mempercepat kinerja ini. Kami kira Mbak Cindy, ke depan kan sedang dibangun nih langkah-langkahnya untuk kayu. Kemarin dijelaskan juga di rapat tersebut bahwa itu sedang diinvestigasi dengan Polri. Menhub juga tidak menyalahkan masa lalu loh Mbak Cindy, bahwa ini harus kita perbaiki. Nah, narasi-narasi ini kami kira perlu kita dukung. Karena kan kalau nyalah-nyalahin Mbak, itu nggak akan bisa nanam pohon atau bahkan menghentikan banjir. Jadi kami kira penegakan hukum sedang berjalan, investigasi material kayu juga ditangani bersama Polri, reboisasi harus dilakukan, dan penting Mbak, kemarin Pak Menhub menyampaikan, tolong di backup dengan regulasi sama DPR, karena kan tumpang tindih aturan, ada dinas provinsi yang kehutanan, sedangkan tapaknya itu di kabupaten kota. Nah ini yang kami kira perlu sama-sama kita kawal ke depan. Jadi di saat bencana seperti ini, kita butuh bukan siapa yang harus mundur, tapi siapa yang harus maju Mbak Cindy. Biarkan Pak Menteri bekerja, Presiden yang memutuskan. Tugas kita mengawal dengan hati yang dingin, kepala yang jernih, kira-kira begitu. Nah itu kok menunggu Presiden, kalau Bang Rey melihatnya, oke 20 perusahaan akan dicabut izinnya, tapi nunggu restu Presiden dulu. Ini kayak melempar tanggung jawabnya ke Presiden, melepaskan itu ke Presiden, atau apa lagi Anda baca? Bang Rey? Masih Bang Rey di-mute? Bang. Iya, tentu ada unsur itu. Tetapi memang saya kira permintaan mundur itu juga serba tanggung itu. Tanggungnya kenapa? Yang tidak ada sejarah di Indonesia ini pejabat negara mau mundur karena dianggap nggak becus. Karena ukuran suksesnya itu bukan standar orang, standar mereka. Kan mereka sendiri yang bisa mengukur bahwa mereka sukses atau gagal. Bukan memakai standar orang gitu. Nah, oleh karena itu sulit berharap para pejabat negara akan mundur, bahkan bukan karena kasus ini saja, saja karena kasus yang lebih berat dari ini pun belum tentu ada orang yang mau mundur. Yang ada adalah pejabat-pejabat negara yang minta tambahan kewenangan, yang minta tambahan jabatan. Ada Menteri Pemuda sekaligus Ketua PSSI gitu. Antara menteri itu sekaligus ini, ada Kapolri sekaligus Dewan Penasehat tapi Bang Rey, tapi kalau tadi saya sebut tanggung itu karena kultur kita nggak ada orang mau mundur dari jabatan, oleh karena itu harus diminta langsung ke atasannya. Siapa atasannya? Presiden. Nah, mestinya anggota DPR sekarang itu bersurat kepada Presiden meminta supaya ya yang dalam ini Menhub ya digantikan kalau dianggap oleh DPR dia tidak mampu. Tapi kan persoalannya ada di Presiden. Kenapa? Pertama soal kewenangan mencabut itu ya. Yang kedua adalah kan sejak dari awal dikritik orang komposisi kabinet ini nggak menggambarkan komposisi kabinet profesional. Orang-orang yang profesional di bidangnya kan sejak dari awal itu dilakukan oleh orang gitu kan. Nah sekarang menua itu orang-orang yang dianggap sebetulnya nggak tepat duduk di posisinya masing-masing, tapi dipaksakan oleh Presiden. Nah sekarang ya, maksud saya ya mestinya harus diperluas. Ini saatnya Presiden ya mengevaluasi menteri-menteri yang nggak sesuai sebetulnya dengan bidangnya masing-masing. Evaluasi itu. Dan juga tadi sebenarnya Komisi 4 bisa aja, atau dari DPR bisa aja meminta Presiden untuk mengganti menterinya. Atau salah satu berarti Menteri Kehutanan kalau konteksnya ini. Bang Rahmat, Anda akan menggunakan kewenangan Anda di legislatif untuk melakukan itu? Kita kan kewenangan kita mengevaluasi ya Mbak Saidi ya. Atau sebagai dari parpol? Iya, jadi kewenangan kita itu tidak lepas dari ketiga itu. Bagaimana kita mengevaluasi kinerja yang berjalan, budgeting dan segala macam. Begitu evaluasi kita lakukan, seharusnya kan itu sudah menjadi sinyal bagi pengambilan kebijakan bahwa sinyal ini sudah dari bawah. Hampir semua fraksi loh yang kemarin itu memberikan pendapat bahwa ini ada masalah dan harus konsentrasi serius masalah pengelolaan hutan agar kejadian tidak berulang di masa depan gitu. Nah, oleh karena itu fungsi-fungsi itulah yang kita lakukan. Bagaimana kita meminta rencana ke depan, kemudian bagaimana data hutan kita sekarang, bagaimana kondisi hutan kritis yang 12 juta hektar, dan bagaimana terhadap penanganan yang pelaku-pelaku illegal logging, illegal mining dan segala macam yang sudah menjadi penyebab banjir ini sudah kita lakukan. Nah, tentu kita sebagai DPR itu melakukan sesuai fungsi kita. Nah, apakah yang punya kewenangan untuk melakukan penggantian segala macam itu kan
tergantung presiden. Tapi tugas kita sudah kita lakukan, kita buka kepada publik bahwa kita itu miris, kemudian khawatir kalau seandainya langkah cepat tidak kita lakukan dalam memperbaiki kepemimpinan dalam pengelolaan. Oke, saya lanjutin dulu ke Mas Faldo. Mas Faldo, tadi katanya hampir semua fraksi loh setuju agar Menteri Kehutanan ini mundur. Ini kan Anda banyak yang satu koalisi juga, ini gimana? Anda merasanya ini emang mulai nggak ada, tidak solid atau apa? Iya, memang kan tadi Bang Rey bilang di Indonesia tidak ada budaya pejabat kita mundur gitu. Kalau saya jawab dengan cara lain gitu, memang budaya itu memang dibangun lewat sistem, Mbak, bukan lewat dorongan emosional sesaat. Memang banyak di negara maju pejabat mundur bukan karena desakan publik aja, tapi mekanisme hukumnya ada, audit menyeluruh ada, investigasi objektif juga ada. Jadi jangan terbalik, tata kelolanya dulu. Ya, jadi jangan lupa juga bahwa kemarin di DPR itu juga Pak Menteri juga menyampaikan bahwa butuh juga nih dibantu via DPR soal revisi Undang-Undang Tata Kelola Pengembangan Hutan. Karena kan sekarang tumpang tindih, polisi hutan kita juga kurang, bahkan ada juga otonomi daerah juga yang terkait. Belum lagi kita bicara soal adanya moratorium yang sudah akan diwujudkan oleh Kemenhub dan didukung oleh DPR. Jadi kami kira penganggaran pun juga jadi isu kemarin yang dibahas di DPR. Jadi kami kira balik lagi ke soal mundur. Ini bukan urusan tepuk tangan publik, Mbak Cindy, tapi bagian dari prinsip akuntabilitas yang melekat kepada Pak Presiden sebagai pemegang prerogatif. Jadi kalau setiap masalah diminta mundur, sementara investigasi belum kelar, negara kita akan diatur dengan emosional, bukan rule of law. Tapi yang kita bangun hari ini kan Indonesia yang lebih modern, Indonesia yang lebih masuk akal gitu, bukan republik perasaan. Kami paham betul bahwa kita di kondisi yang sedang sama-sama berduka. Namun sama-sama kita mencari jalan keluar, Mbak Cindy, ke depan tidak boleh lagi begini. Kalau boleh kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan hutan kita di masa lalu itu harus ditindak tegas. DPR kemarin keras sekali untuk hal itu dan tentunya kita pasti dukung langkah itu. Oke, soal penindakan itu kita satu suara semua, tapi juga Bang Rey, ya soal tadi 20 perusahaan bisa dicabut izinnya, tapi harus nunggu presiden dulu. Ini tidak menambah birokrasi, memperpanjang birokrasi justru. Iya, semua sebetulnya kalau melalui kewenangan presiden itu dapat dengan cepat diselesaikan. Masalahnya adalah apakah presiden punya kemauan apa enggak. Kan sekarang banyak orang yang menuntut supaya misalnya korban banjir, status banjir ini ditingkatkan menjadi bencana nasional. Kenyataannya kan presiden tidak mau melakukannya gitu sampai sekarang tuh, sehingga ya banyak yang tertati-tati lah ya untuk menangani kasus ini serba tanggung. Nah, jadi semuanya kepada presiden, termasuk tadi pemunduran gitu. Apakah DPR sebetulnya punya hak? Ya punya hak dong lah. Memakzulkan presiden aja mereka punya hak, apalagi memakzulkan menteri kan. Ini soal mereka berani menaikkan isunya apa enggak gitu. Nah cuman memang kembali ke pertanyaan awal tadi tuh, ini kan satu koalisi ini. Ada apa ini? Kan kira-kira gitu. Nah ini yang sering kali saya sebutkan. Ini yang sering kali saya sebutkan tuh, kita mulai memasuki tahun politik. Ini 2026. Setiap partai ini membutuhkan identitas yang kuat di tengah masyarakat, pembedaan yang kuat di tengah masyarakat. Jadi oleh karena itu mungkin mereka akan saling mulai nih. Saya beda sama PSI, saya beda sama PKB dan sebagainya gitu. Ini kan kalau kita lihat sekarang, PSI udah mulai kritik-kritikan sama ke PKB. PKB sama Golkar juga melakukan yang sama. Kemudian Menteri Pertahanan dengan Pak Jokowi juga terjadi. Menteri Purbaya dengan Pak Jokowi juga terjadi gitu. Artinya sekarang memang partai-partai ini sudah tahu betul bahwa tahun 2026 ini adalah tahun di mana politik dengan identitas yang kuat sudah harus mulai ditegakkan. Memang kelihatan masih pelan nih, tapi kita lihat aja 2026 mungkin akan makin terang benderang siapa dengan siapa menyerang apa, siapa yang ingin berbeda dengan siapa gitu. Nah dimulai dengan ya ini jeb-jeb kecil lah ya. Oke. Jeb tipis-tipis lah itu dulu ya kan. Oke, tapi jangan sampai motif politik itu ya itu sebatas hanya motif politik aja untuk mengurangi. Kita harus menyambutnya. Ini kan kali pertama kita mendapatkan di mana DPR itu keras menegur menteri gitu. Iya, tapi soal penanganan bencana juga sampai jangan hilang ya, Bang Rey. Oke, terima kasih Bang Rey Rangkuti, pengamat politik. Oke, Bang Rey, terima kasih. Bang Rahmat Saleh, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS, dan Mas Faldo Maldini, politisi PSI. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompas Petang masih akan